Ibu yakin bahwa suami demi Allah Rasulullah bahwa tidak ada kejadian. Jika saya berbohong maka kita bisa meninggal hari ini. Oknum penyidik, oknum jaksa telah merekayasa kasus suami saya. Saya serahkan kepada Komisi 3 DPR RI. Saya memohon Bapak, apakah ada keadilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, hari ini Paman Ancong kedatangan Ibu Novita Sari, warga Pringsewu, Lampung. Dia di sini mendatangin Paman, ingin menceritakan keluh kesahnya yang terjadi terhadap Ibu Novita Sari. Dia mengalami merasa terzolimi yang terjadi oleh suaminya, divonis hukuman 8 tahun. Tetapi di sini dia merasa hukum ini tidak adil dan tidak transparan. Dia merasa memang suaminya tidak bersalah melakukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh suaminya. Tapi di sini dia merasa semua bukti-bukti yang diberikan oleh pihak kepolisian, dia beranggapan ini hanya rekayasa. Bagaimana kok bisa Ibu merasa terzolimi, bagaimana coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak yang terhormat, di sini saya meminta keadilan seadil-adilnya. Saya Ibu Nopi dari Pringsewu, Lampung, kepada yang terhormat Bapak Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman, Komisi 3 DPR RI, dan kepada Bapak Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bapak Burhanuddin, dan kepada Bapak Presiden yang terhormat Bapak Prabowo, saya meminta kasus ini agar transparan. Kasus ini tidak transparan, tidak ada media, tidak ada berita acara dari awal sampai vonis suami saya. Di sini saya meminta keadilan seadil-adilnya. Di sini suami saya, awal mula cerita kronologinya, ibu korban ini bekerja sebagai cleaning service. Beliau ini melaporkan suami saya bahwa curiga anak ini tidak bisa BAB dan dibawa ke 2 rumah sakit Pringsewu, hasilnya tidak ada apa-apa. Lalu si oknum pamannya si korban ini, beliau ini seorang pejabat oknum jaksa penuntut umum. Beliau ini pamannya si korban, kakaknya ibu korban, melaporkan suami saya ke Polda tanggal 27 Juni hari Jumat. Di sana 2025. Di sana diperiksa, dipisum, hasil anak ini memiliki penyakit sifilis menular. Lalu suami saya di tanggal 20 Juli 2025 dapat surat undangan dari Polda menjadi saksi. Dan menjadi saksi, sedangkan di hari itu mereka alibi mereka kejadian di tanggal 22 Juni hari Minggu. Kejadian itu ada 4 saksi. Ada saya, ada ibu saya, ada Lucy Marlena, ada Dahlena, istrinya Pak wartawan juga di rumah. Jadi di situ tidak ada kejadian. Bahkan sampai vonis tetap di tanggal itu, tanggal 22 Juni. Sidang akhir itu. Nah, di situ polisi kita datang ke Polda suami istri. Di situ kita diinterogasi oleh penyidik suami saya. Penyidik menyampaikan, oknum polisi ini menyampaikan kepada saya, kenapa suami ibu dilaporkan oleh oknum pejabat jaksa ini, kan lagi sepupu. Apa permasalahan? Tidak tahu Pak. Oke, hari ini kita datang cek TKP rumah ibu dan datang 5 Polda ke rumah saya, dan di situ Polda masuk kamar 1 dan 2 ngambil video, ngambil bukti seolah-olah ada kejadian. Padahal tidak ada kejadian, seperti orang buat konten, ngambil video dan foto di situ. Nah, di situ oknum polisi menyampaikan, kita di sini datang Bu, kita hanya formalitas saja. Itu bahasa dari anggota kepolisian. Anggota kepolisian, formalitas saja kita datang di sini. Karena yang melapor ini seorang oknum pejabat. Kita terimalah laporan ini karena kita tidak enak. Nah, di situ saya menyampaikan kepada penyidik, kenapa tidak mengumpulkan warga dan saudara saya, hanya saya sendiri Pak? Tidak, karena kita hanya formalitas saja, tidak perlu mengumpulkan keluarga dan tetangga sebelah, kata beliau. Kata pihak kepolisian. Kata pihak kepolisian. Nah, di situ ada oknum RT. Oknum RT ini pamannya si korban. Oknum RT ini terduga hanya memihak ke si korban saja. Bahkan beliau inilah yang menghadirkan saksi palsu, saksi umur 4 tahun, 5 tahun, masih saudara mereka juga. Nah, di situ anak itu datang bersama ibu korban dan bapaknya. Di situ sebelum itu polisi sholat di rumah saya Pak. 4 polisi sholat dulu di rumah saya, sholat maghrib di rumah saya. Nah, setelah itu ibu korban datang dan Pak RT datang menunjukkan, Pak RT itu sudah masuk kamar saya duluan, kamar 1 dan 2. Nah, di situ seolah-olah ada adegan, padahal tidak ada adegan hari itu. Nah, di situ kita sudah pulang, sudah selesai pulang, polisi datang tanpa surat undang-undang dari pengadilan ke rumah saya.
Tidak ada surat SPT. Jatuh perintah. Apakah surat perintah tidak ada? Apakah sah secara prosedur mereka menemukan saksi umur 4 tahun 5 tahun tidak ada surat perintah dari pengadilan. Nah, setelah itu polisi ngajak saya pulang, mau arah ke Polda, kita makan malam. Makan malam, Pak RT, oknum RT ini menelpon, "Pak, balik lagi ada saksi susulan nih. Ada anak umur 4 tahun 5 tahun, adik kakak sebagai saksi." Akhirnya balik lagi. Disitulah anak itu saya menyampaikan kepada penyidik bahwa tidak ada kejadian. Anak ini demi Allah Rasulullah Pak, tidak pernah main ke rumah saya. Bahkan CCTV saya sudah diambil oleh penyidik, bahkan di persidangan tidak ditampilkan CCTV saya, memori saya. Tidak ada kejadian. Bahkan kenapa suami saya baru terduga dan menjadi saksi? Bukankah saksi itu saksi melihat, saksi mendengar sebagai saksi ini? Kenapa suami saya yang dijadikan saksi? Karena di saat itu ada 4 saksi di rumah saya, yaitu istri Pak wartawan dan saya juga ada Ibu Dahlena dan ibu saya. Seharusnya dia yang dijadikan saksi di antara mereka dua ini. Kenapa harus suami saya? Dan belum ditemukan 2 alat bukti. Di situ pasal-pasal sudah dikeluarkan oleh penyidik, oknum penyidik. Bahwa suami ibu bersalah. Bahwa suami saya Sedangkan bersalah. di situ di waktu itu saksi itu melihat bahwa suami ibu memang di rumah dengan ibu. Jadi di hari tanggal mereka menuduh Tanggal suami ibu, 22, apakah benar suami ibu nggak ada di rumah atau bagaimana? ada di rumah. Sama ibu. Iya, Ada sama saksi saya. selain ibu siapa? Ada istri Pak wartawan, ada Mbak Dahlena. Di tanggal yang ASN. dituduh mereka itu tanggal memang itu. memang suami ibu ada dengan ibu. Ada. Bahkan sempat ngobrol, bahkan sempat sapaan. Di situ suami saya lagi dandan mobil, pasang salon mobil. Jadi ibu, bongkar mobil. jadi ini ibu anggap memang permasalahannya memang nggak ada. Nggak ada. Tapi tidak ada. diada-adakan. Diada-adakan. Ibu yakin bahwa suami ibu Demi Allah Rasulullah, saya memiliki 2 anak. Anak laki-laki umur 4 tahun dan 5 tahun, hasil biologis suami saya. Demi Allah Rasulullah bahwa tidak ada kejadian. Jika saya berbohong, bakal kita bisa meninggal hari ini. Tidak ada kejadian hari itu. Kita balik lagi, oknum RT ini menyampaikan bahwa ada saksi. Pak RT inilah yang menghadirkan saksi palsu. Anak umur 4 tahun dan 5 tahun, bahwa tidak ada kejadian hari itu. Pak RT ini pamannya si korban yang menghadirkan saksi. Pamannya lagi keluarga. Oke. Nah, di sini dinyatakan suami saya menjadi tersangka. Tanggal 31 suami saya dapat surat. Tanggal 31 bulan Juli mendapat surat jadi tersangka. Kita datang sendiri suami istri dan tidak dilindungi hukum hari itu. Kita merasa suami saya dipaksa oleh penyidik untuk mengakui tentang penyakit sifilis gonore. Tapi ya memang suami ibu nggak ada penyakit Tidak itu. ada penyakit. Karena ibu ada bukti ya. Karena saya sudah berobat ke 3 rumah sakit Baitur Rahman, saya hasilnya negatif, tidak mengidap penyakit sifilis gonore. Dan saya kurang akurat, saya lagi berobat ke rumah sakit Mitra, ke Mitra, ke dokter Niken, dokter kulit, saya juga negatif. Dan dokter Niken menganjurkan saya berobat ke rumah sakit Abdul Muluk karena Abdul Muluk A1 sudah negeri. Iya. Nah, di sana hasilnya juga negatif. Negatif juga. Tidak mengidap apa yang penyakit dituduhkan tertular. mereka itu bahwa suami itu ibu mengidap HIV itu menular, tapi itu semua tidak terbukti karena ibu Tidak melihat ada terbukti. hasil. Iya. Kalau dia mengidap menular, Iya. otomatis ibu sudah ketularan Sudah, kan. udah. Tapi di sini nyatakan ibu sehat-sehat Sudah saja. sehat. Dan Bahkan- suami ibu juga dianggapnya katanya tidak ada penyakit juga ya. Tidak ada penyakit. Ada buktinya apa? Nah, ini kemarin sudah diponis oleh pihak penyidik, diponis oleh pihak hakim. Nah, selang 2 minggu suami saya dari Dinas Kesehatan diperiksa narapidana Tanggamus bahwa suami saya tidak mengidap penyakit sifilis gonore. Nah, di sini negatif. Begitu kami mengemis kepada Bapak penyidik dan Bapak jaksa untuk suami saya diperiksa ulang, tetapi dari pihak jaksa penyidik tidak mau. Bahkan kita meminta keluarga mereka ini diperiksa juga. Siapa tahu anak ini tertular dari genetik dari orang tua, dari bayi. Tetapi jaksa tidak mau mengikuti kita. Oke, tidak Bu. ada keadilan untuk kami. Iya, oke. Sekarang gini saya tanya, harapan ibu kepada Bapak Presiden, Bapak Jaksa Agung, Bapak DPR RI Komisi 3 apa, Bu? Harapan saya untuk aparat hukum dan pelindungan HAM. Iya. Saya ingin kasus saya transparan, kasus saya tidak transparan, Pak. Tidak ada berita acara oleh penyidik dan oleh kejaksaan, baik dengan si pelapor pihak ketiga ini tidak ada berita. Saya ingin transparan kasus ini. Saya bukan meminta suami saya bebas, bukan. Saya minta keadilan. Apakah sesuai prosedur suami saya diponis, 8 tahun diponis, sesuai pasal undang-undang? Bukankah jika seorang diponis sesuai undang-undang, pasal itulah yang menghukum? Saya memohon bukan tindakan asal titipan seorang pejabat jaksa penuntut umum yang menitipkan kasus ini sehingga suami saya menjadi tersangka dan menjadi ponis. Saya ingin terbuka kasus ini. Saya mohon, Pak. Saya memohon kepada Bapak, saya memiliki 2 anak, Pak. Saya sekarang jadi tulang punggung. Saya kurang pulang banting ke sana.
mencari nafkah, bahkan saya akan proses ke luar negeri karena anak saya mau sekolah. Saya harus mencari nafkah untuk anak saya. Saya mohon Pak, kasus ini, ya ini oknum penyidik, oknum jasa telah merekayasa kasus suami saya agar menjadi transparan. Saya serahkan kepada Komisi 3 DPR RI. Saya memohon Bapak, apakah ada keadilan? Apakah sesuai hukum suami saya divonis? Saya memohon kepada Bapak sekali lagi, Bapak Komisi 3 DPR RI, karena beliaulah yang bisa mengangkat kasus ini, memberikan keadilan. Membantu Ibu. Membantu saya Pak, saya memohon Pak untuk membantu saya. Dan di sini juga saksi sudah di persidangan Pak, tidak mengenali suami saya, umur 4 tahun 5 tahun di persidangan. Dan juga jaksa mengeluarkan baju satu setel warna oranye dan celana tidur, bahwa hari itu anak itu tidak menggunakan baju warna oranye dan celana tidur. Beliau memakai baju warna putih dan celana jeans karena bertepatan ada hajatan tetangga, bahwa beliau dipakaikan orang tuanya pakai baju bagus. Oke, guys, mohon izin buat anggota DPR di Komisi 3, Pak Jaksa Agung maupun Bapak Presiden untuk membantu Ibu Novitasari yang dianggapnya dia tidak ada keadilan. Jadi berharap kepada anggota DPR Komisi 3 untuk menindaklanjuti keluhan Ibu ini. Itu aja guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.